Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah mulai bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dalam putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Hingga kini sudah lebih dari 7 laporan yang masuk, sekitar ada 12 dari individu dan juga kelompok masyarakat. Bahkan yang terakhir adalah dari para dosen pengajar dan guru besar Fakultas Hukum, kurang lebih sekitar 16 lebih ya. Sejauh mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mampu memproses laporan ini. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama peneliti hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore, Mbak Bivitri. Selamat sore. Selamat sore. Saya dengar Anda bersama dengan call seluruhnya memasukkan atau menyampaikan sesuatu ke MK. Apakah sebuah laporan atau gugatan begitu? Ya, itu adalah laporan atau pengaduan pelanggaran etik dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi kami spesifik sekali, yang kami uraikan di situ adalah berbagai kejanggalan, terutama dalam konteks benturan kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 yang tadi disebutkan ya, yang terkait dengan Gibran Rakabuming. Jadi apa yang persisnya dilaporkan? Ya, kami melihat bahwa memang terjadi benturan kepentingan dan itu jelas tidak diperkenankan baik dalam kode etik hakim Mahkamah Konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, benturan kepentingan itu disebutkan juga dalam kode etik bahwa benturan kepentingannya tidak harus langsung dengan pemohon tapi dengan orang yang punya kepentingan. Nah, orang yang punya kepentingan sudah jelas bahkan tertulis dalam perkara itu namanya Gibran Rakabuming karena pemohon perkara itu adalah kata. Halo. Mbak Bivitri, bisa dengar suara saya? Halo. Baik, tampaknya kami terputus dengan Mbak Bivitri. Kita sudah bergabung juga bersama dengan kita ada Pak Kris Taufik. Ya, Pak Kris, selamat sore. Sebelumnya saya mau minta tolong kepada Mbak Bivitri mungkin untuk sambungan teleponnya atau webinarnya ini boleh diperbaiki. Baik, Pak Kris Taufik, selamat sore. Bisa mendengar saya dengan jelas, Pak Kris? Selamat sore, bisa. Sorry, sedikit. Tadi belakangan Mbak Bivitri sudah bagus lagi. Kelihatannya gangguan signal sedikit tadi kayaknya. Sudah dapat? Oke. Mbak Bivitri, apakah sudah bisa dengar suara saya? Iya, tadi saya hanya karena ada yang telepon, jadi terganggu sebentar saja. Oh, baik. Pak Kris, kalau gitu kita biarkan Mbak Bivitri untuk menyelesaikan dulu ya. Iya, siap. Baik, terima kasih. Jadi kami melihat benturan kepentingannya itu membuat putusan itu sangat terasa janggalnya. Mulai dari tadi ya, misalnya mulai dari legal standing pemohon yang menurut kami tidak biasanya harusnya diterima. Kemudian juga beberapa hal yang diungkapkan juga oleh pendapat berbeda yang disampaikan oleh para hakim, antara lain Pak Arief Hidayat mengenai perkara yang sempat ditarik tapi kemudian dimasukkan lagi, tapi mengapa terus diproses. Dan kemudian juga yang terkait dengan jumlah ataupun bagaimana hakim itu yang concurring opinion 2 orang, tapi sebenarnya pendapatnya menurut kami cenderung berbeda. Tapi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengatur jalannya rapat dalam rapat permusyawaratan hakim, Ketua MK juga karena benturan kepentingannya memutuskan posisinya 5-4, bukannya terbalik ya, harusnya kan 3 dibandingkan dengan 6. Nah itu antara lain, tapi pokok soalnya adalah di soal benturan kepentingan itu yang jelas sekali pasalnya baik dalam kode etik maupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Versus 4 hakim ya pada perkara nomor 90 yang seperti Anda sampaikan tadi. Nah, selain Anwar Usman ini, apakah Anda juga melaporkan 4 hakim lainnya? Kami tidak melaporkan 4 hakim lainnya. Kami yang kami lihat sangat jelas itu karena benturan kepentingan itu, jadi kami fokus ke situ dan semua alat bukti yang sudah kami sampaikan juga fokus pada yang kami adukan, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ke Pak Kris Taufik, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum. Pak Kris, ini masuknya Jimli Asyidiki, ini juga dinilai syarat konflik kepentingan karena pernah menyatakan mendukung Pak Prabowo ya.
Apakah ini akan berdampak pada harapan publik yang kemudian akan dikecewakan kembali begitu? Saya sebaiknya saya begini. Saya lebih tertarik untuk mengomentari apa yang dilakukan oleh Mbak Bivitri dan kawan-kawan. Baik. Itu. Kenapa? Karena begini. Ini yang sekarang menjadi pertaruhan adalah marwahnya MK. Jadi bukan orang per orang, personal lepas personal lagi. Tetapi ini marwahnya MK. Bayangkan MK itu didesain sebagai guardian of constitution gitu, penjaga konstitusi. Dan gerbang terakhir itu di situ. Dan memang putusan yang terakhir ini saya pribadi bilang memang menyisakan banyak pertanyaan. Contohnya gampang saja, kalau nggak ada masalah pasti nggak ribut seperti ini gitu. Jadi sequence tanggal-tanggal dan waktu-waktu pengambilan keputusan, lalu dengan agenda ketatanegaraan yang lain termasuk pemilu, kemudian juga putusannya sendiri, itu malah saya melihat putusan ini sebenarnya ada dua hal yang menyisakan pertanyaan besar dari sisi formilnya juga, dari sisi materialnya juga. Formilnya adalah itu tadi sudah disampaikan sama Mbak Bivitri, adalah adanya pendapat yang kalau saya sependapat waktu saya baca, saya melihatnya loh ini yang lain kelihatannya bukan berbeda tapi enggak sependapat gitu, tapi kenapa dikelompokkan ke situ gitu. Nah, dan memang ya sudah memang mau nggak mau kita harus masuk ke penilaian mengenai kode etik, karena kalau saya memahami etik itu beyond the law gitu. Kalau secara yang tertulis saya akan melihat begini, kan kalau ada konflik kepentingan nanti ini peluangnya banyak sekali. Peluangnya adalah akan dibilang loh pemohonnya tidak ada hubungan kok, terus materinya tidak ada hubungan dan sebagainya. Memang itu mudah-mudahan bisa diselesaikan lewat kode etik ini. Nah, kalau pertanyaan orang-orang mengenai keberadaan Pak Jimli, saya lebih berpendapat bagaimanapun juga Pak Jimli adalah ahli dan sangat menguasai bidangnya dan sangat mendapat respect dari banyak orang. Ya memang mau nggak mau sekarang pertaruhannya adalah marwah MK dan marwah beliau sendiri sebagai pribadi gitu. Saya kok yakin, ya mungkin keyakinan saya sudah mulai menipis terus terang saja karena melihat banyak hal yang malah kadang saya mikir mungkin saya perlu ketemu Mbak Bivitri untuk belajar banyak gitu, karena banyak hal yang saya sendiri nggak menemukan gitu. Ini justifikasinya bagaimana gitu. Jadi memang ini banyak marwah yang harus diselamatkan, karena ingat agenda pemilu itu 5 tahunan, tetapi agenda republik ini dan agenda ketatanegaraan kita ini akan berlangsung terus dan terus. Itu aja sih. Sayang saja kalau segala yang besar-besar untuk jangka panjang untuk republik hanya dipertanyakan bahkan diragukan hanya untuk periode yang singkat. Itu aja Mas. Jadi saya lebih cenderung ke situ Mas. Lebih baik kita dorong sama-sama apa yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Bivitri dan teman-teman ini mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi justifikasi kita semua. Oh, why? Kenapanya itu terjawab. Sampai sekarang kan nggak terjawab karena terlalu banyak narasi yang berkembang, dan sampai kadang saya sendiri ini sebenarnya bagaimana gitu. Karena kalau kita lihat secara teoritikal gitu nggak ketemu itu. Sayangnya itu saya belum, mungkin saya pribadi belum menemukan. Saya cari soal kaidah MK tidak menemukan subjek hukum baru dan sebagainya. Sampai sekarang saya masih nggak ketemu. Ini kan subjek hukum baru gitu, tapi ada orang bilang oh itu tidak. Saya juga bingung gitu. Orang tadinya orang nggak boleh yang nggak ada kriteria lain kecuali cuma 40 tahun, tapi sekarang ditambah kriteria lain. Menurut saya itu kan subjek hukum baru. Tapi itu pun terus kan ada yang mengatakan oh enggak itu bukan gitu, yang kayak gini-gini nih. Jadi mungkin lebih baik kita amati bersama proses kode etik yang sudah dilaporkan ini. Harapan saya di ujung akhirnya menemukan justifikasi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sekarang berkembang. Tetapi juga ini harapan sedikit lagi, jangan sampai menjadi antitesis gitu. Jangan sampai nanti akhirnya kalau ini pun lewat maka orang akan berbicara bahwa udah nggak ada yang bisa dipercaya. Jangan sampai itu aja.
marwah itu aja sih yang apa perlu kita amati dan kawal bersama. Itu dari saya, Mas. Ya, justru itu juga yang menjadi pertanyaan publik belakangan ini dan saya juga mempertanyakan itu. Jika kemudian nanti MK memutuskan, maksud saya MK memutuskan bahwa ada konflik kepentingan dalam putusan MK, lalu apa yang akan terjadi? Nah ini mungkin Mbak Bivitri yang bisa menjelaskan. Iya, karena ini adalah majelis etik, jadi memang kalaupun ada sanksi akan diberikan hanya kepada hakim yang dianggap melanggar kode etik tadi. Nah, sanksi itu memang banyak, mulai dari yang paling rendah seperti teguran, sampai yang paling tinggi yaitu rekomendasi pemecatan. Tapi memang hasil dari MK-MK ini tidak akan berpengaruh terhadap putusannya itu sendiri. Karena putusan ini final dan mengikat, dan memang dalam sebuah pengadilan itu kita harus selalu bedakan antara putusan dengan perilaku hakim. Kalau putusan itu hanya bisa diubah dengan putusan juga. Jadi tidak boleh oleh lembaga lain, itu tidak boleh sama sekali. Itu dalam konsep kemandirian kekuasaan kehakiman. Jadi kalau mau mengadakan perubahan, ya berarti kita harus memohonkan lagi dengan batu uji yang berbeda dan alasan yang berbeda supaya tidak bisa diterima oleh hakim. Kalau dalam hukum itu ada istilahnya tuh, ada giumnya nebis in idem. Jadi nggak boleh kalau perkaranya sama. Nah supaya bisa diterima oleh hakim, batu uji di pasal di konstitusinya dan argumentasi hukumnya harus berbeda supaya hakim bisa menerima perkara itu lagi, memeriksanya lagi, tapi itu pun belum tentu terkoreksi, tergantung dari argumentasi hakim juga nantinya. Nah setahu saya itu juga sudah ada yang mengajukan sekarang, tapi itu suatu perkara atau suatu peristiwa hukum yang berbeda dengan yang sekarang sedang terjadi di MK-MK itu sendiri. Jadi itu akan menjadi sebuah perjalanan panjang berarti ya? Masih akan... Untuk mengoreksinya lagi, ya. Iya. Untuk mengoreksinya lagi masih perjalanan sangat panjang. Tapi memang MK-MK ini tetap harus dijalankan. Karena persis seperti kata Pak Kris tadi, ini bukan persoalan kita setuju tidak setuju dengan Gibran, atau benci tidak benci dengan Pak Anwar Usman, bukan itu. Yang jadi concern dan kenapa ini juga guru-guru besar dan dosen-dosen seperti saya yang maju. Karena kan kami juga mengalami kesulitan. Ketika kami mengajar di kelas, kami harus mengajarkan teori. MK harusnya penjaga konstitusi. MK tidak boleh memutuskan yang tidak konstitusional. Lah ini nyatanya MK sudah membuat putusan yang kalau istilah Pak Kris tadi membuat subjek hukum baru, kemudian juga secara teori legal standing yang seperti itu seharusnya tidak diterima, tapi diterima. Nah hal-hal ini kan juga harus mendapatkan koreksi, walaupun nanti tidak langsung keputusannya, tapi persis sekali publik harus mendapatkan kejelasan apa yang terjadi di balik putusan yang seaneh ini, karena urusannya sekali lagi ini masalah sistemik, masalah ketatanegaraan kita, bukan soal perorangan. Kami tidak anti Anwar Usman atau anti Gibran atau siapapun, bukan itu, tapi bagaimana meluruskan kembali yang sudah bengkok ini. Dan ini penting sekali karena jangan lupa MK juga dalam waktu dekat juga akan menjadi penyelesai sengketa hasil pemilu termasuk pilpres. Yang kami khawatirkan kalau situasi seperti ini tidak diperbaiki dan kemudian juga hakimnya masih sama, nanti MK ketika menyelesaikan sengketa hasil pilpres tidak dipercaya dan itu akan menimbulkan konflik lagi. Itu yang lebih mengkhawatirkan buat kami. Baik, kalau kita melihat bahwa pertanyaan saya tadi, yaitu Pak Jimli Asidiki, ya kemudian ada Pak Bintan juga, mereka dilantik oleh justru orang yang Anda nilai sebagai orang yang ini melakukan konflik of interest tadi. Nah ini bagaimana? Apa masih ada harapan begitu? Saya sering mengatakan, maaf ya, udah lagi batuk. Saya sering mengatakan bahwa MK-MK pada saat ini adalah the best that we can get. Gitu. Ini sama sekali tidak ideal. Karena yang ideal tentu saja adalah lembaga yang mandiri dan tidak bahkan dilantiknya oleh ketua MK sendiri. Tapi ini yang sekarang kita punya menurut undang-undang dan kita boleh sekali punya keraguan dan juga mengkritik dan mengingatkan Pak Jimli, kemudian Pak Wahidudin, maksud saya Pak Wahidudin Adams dan Pak Binsar, tapi ini yang sekarang kita punya dan kita dorong saja paling tidak
supaya MK-MK ini dalam prosesnya transparan dan juga accountable. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan supaya semuanya terang benderang dan publik diberikan kejelasan. Benarkah benturan kepentingan ini benar-benar terjadi, dengan cara apa, motifnya apa, dan dari situ, dari putusan itu, saya harapkan nanti kita semua bisa mendorong perbaikan apa yang bisa kita lakukan ke depannya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan jadi suatu kenormalan yang baru. Dan ini artinya sistem kita rusak begitu. Baik, Mbak Bivitri dan juga Pak Christophic, kita jeda dulu sejenak. Kita akan langsung ke RSPAD untuk menyaksikan pemeriksaan kesehatan dari Capres Prabowo Subianto dan juga Gibran. Ya, kita kembali lagi untuk berbincang dengan Pak Christophic dan juga Mbak Bivitri. Mbak Bivitri masih bersama kami? Baik, saya dengan Pak Christophic. Saya ke Pak Christophic. Pak Christophic, bagaimana jika memang seandainya saja ditemukan sebuah ada namanya conflict of interest pada saat putusan tersebut, lalu kemudian ada artinya disiplin, yaitu mungkin diganti atau dicopot begitu bahkan, apakah itu akan mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi? Mengingat juga masih ada 4 lainnya dan masih akan banyak kedepannya nanti mungkin ada dispute dalam hasil pemilu. Ya, kalau menurut saya begini, Mas. Jawabannya pasti iya. Pasti akan apakah kan tadi pertanyaannya apakah akan mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi? Jawaban saya iya, Mas. Jadi masyarakat bisa menilai, oh ternyata proses yang disusun secara apik oleh kita, proses bagaimana kalau ada terjadi sesuatu pertanyaan terhadap putusan MK, apa yang harus dilakukan, semua proses yang disusun itu bekerja gitu, sehingga saya pikir masyarakat tahu, oh berarti ini bukan cuman formality prosedur gitu, tetapi benar-benar prosedur yang punya substansi gitu, yang punya punya akibat yang memang terlihat gitu, hasil mungkin bukan akibat, bisa hasil yang terlihat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menambahkan tadi dari Mbak Bivitri juga, ya kalau terhadap putusannya sendiri saya sepakat ini putusannya sudah final. Kalau putusan final terus bisa diganggu-ganggu lagi, itu malah orang bisa kacau. Jadi menurut saya sudah benar putusannya itu final. Cara memperbaikinya bagaimana kalau putusan MK itu sudah final? Ya cara memperbaikinya salah satu cara menurut saya adalah pada saat penyusunan undang-undang baru. Jadi ada revisi terhadap undang-undang, itu baru bisa untuk memperbaiki keputusan MK. Tapi apakah itu memakan jangka waktu panjang? Jawabannya iya. Tapi ya itu memang pilihan proses ketatanegaraan kita sudah diatur demikian dan memang harus berjalan seperti itu sih. Begitu, Pak Mas David. Ya, Pak CT, ini kan MK kini seolah terpecah jadi 2 kubu begitu dan dua-duanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Tanggapan Anda gimana? Karena yang kemudian Saldi Isra pun juga dilaporkan bersama dengan yang lainnya begitu. Ya, gini kalau saya melihatnya. Ini kalau ini mau nggak mau kita berasumsi, saya berasumsi kan pasti di putusan itu ada yang setuju, pasti ada yang setuju dong, karena kan banyak yang menyambut dengan riuh juga. Ya yang nggak setuju karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, pasti begitu. Yang hakim yang dianggap satu pendapat ya dianggap teman, yang di seberang kan dianggap tidak gitu. Jadi ya saling lapor, ya itu cuman menurut saya itu ekspresi untuk ditunjukkan bahwa yang ini pun juga ada yang mempermasalahkan, yang sana pun ada yang mempermasalahkan. Saya pikir cuman lebih ke tataran itu sih. Ini saya mohon maaf bukan mengecilkan terhadap laporan-laporan yang masuk ya, baik terhadap Pak Saldi Isra maupun terhadap Pak Anwar. Saya bukan mengecilkan teman-teman itu, tapi maksud saya ya ini aksi-reaksi saja, wajar-wajar saja sih, itu dari saya. Tapi substansinya bukan itu. Substansinya adalah proses panjang ini yang harus kita jaga, proses ketatanegaraan ini, itu sih. Baik, Pak Christophic,
Kita tahan sebentar, kita akan langsung ke Mahkamah Konstitusi dulu melihat seperti apa perkembangan demonstrasi di sana. Saya ke Ismalia Medasari. Ismalia, seperti apa jalannya aksi demonstrasi di sana saat ini? David dan juga pemirsa, saat ini aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis koalisi masyarakat sipil penjaga reformasi di depan patung kuda ini masih terus berlangsung. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda, David dan juga pemirsa, saat ini masih terjadi aksi bakar ban atau aksi bakar bahan-bahan yang lain untuk menyampaikan orasi-orasi mereka atau tuntutan mereka pada aksi demonstrasi kali ini. Dan di sini juga bisa terlihat di depan patung kuda ini terdapat alat pengeras suara dan juga mobil-mobil orasi yang mendukung mereka untuk menyampaikan orasi-orasi mereka dalam aksi demonstrasi kali ini. Dan karena ini demo masyarakat sipil ini banyak juga masyarakat ini yang terdiri dari masyarakat sipil, anak-anak muda, dari yang tua hingga yang muda ini juga menyampaikan aspirasi mereka. Dan juga sampai saat ini bisa dilihat juga David dan juga pemirsa, orasi-orasi mereka masih terus dilayangkan atau masih terus disuarakan. Dan di sini memang situasi masih cukup kondisional, namun ini juga di belakang ini terjadi juga para pengamanan ini terus menambah pengamanan mereka dan juga ada portal-portal untuk menutupi atau untuk mengamankan aksi demonstrasi ini. Dan di sini juga terdapat ada kawat berduri dan juga ini para demonstran ini sudah mulai lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan orasi mereka atau tentang mereka. Dan di sini ada kawat berduri juga yang ditambahkan untuk melakukan pengamanan atau menambah pengamanan di tempat demonstrasi ini. Dan memang David dan juga pemirsa, untuk masyarakat ini memang tadinya akan menuju ke istana, namun untuk jalannya ke istana ini memang ditutup sehingga mereka disediakan wadah di depan patung kuda ini, tepatnya di Gedung Sabta Pesona. Namun untuk pengalihan lalu lintas ini juga masih belum terlihat. Dari tadi kami pantau masih bersifat kondisional, yang dimana penutupan jalan ini masih dilakukan di Jalan Merdeka Barat. Sementara itu, David. Baik, terima kasih Ismalia untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan hati-hati di sana. Baik Pak Kris, saya kembali ke Anda. Mungkin ini yang terakhir. Pak Kris, apakah Anda melihat bahwa semua perjalanan ini, kemudian bahkan sampai Anda sendiri tadi katakan bahwa ada yang belum Anda kena dapat gitu. Kenapa ini bisa seperti ini begitu? Apakah ini memang merupakan celah dari sebuah undang-undang begitu yang kemudian mungkin dimanfaatkan atau menjadi kendaraan strategi politik begitu? Enggak. Bagaimana? Mungkin saya menjawabnya begini. Ada teori yang mengatakan kita semua boleh membuat undang-undang sesempurna apapun, sebagus apapun, tetapi yang menentukan itu adalah man behind the gun gitu. Jadi siapa yang akan menggunakan undang-undang itu. Jadi saya lebih ke situ, Pak Mas David. Jadi saya lebih melihatnya ke arah situ. Jadi bukan, kan tadi pertanyaannya apakah ini ada loophole dari undang-undang atau apa gitu. Nah saya lebih menjawabnya ke situ, karena kalau yang namanya undang-undang itu tinggal dari mana kita mau melihatnya. Kita mau cari kelemahannya terus pasti akan ketemu terus. Tidak ada undang-undang yang sempurna, itu nggak ada. Itu dari apa yang saya tahu selama ini, dan secara teori juga nggak ada undang-undang yang sempurna. Jadi yang menentukan adalah bukan undang-undangnya itu sendiri, tetapi bagaimana eksekusi di lapangan dan pelaksanaannya. Jadi lebih ke orang-orang yang ada di belakang undang-undang. Ya bahasa saya sih man behind the gun tadi, siapa orang-orang yang ada di belakang senjata undang-undang itu. Baik. Itu Mas David. Baik, semoga yang terbaik untuk Indonesia ya. Terima kasih Pak Christopher Taufik, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, dan sebelumnya juga ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Salam sehat selalu.